Dia adalah dokter terhebat di dunia. Dia tahu betapa sukanya Pak Sarim pada memasak. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakan pisau dengan tangan kanannya sekarang, dia masih memiliki restoran kecil di sini dan menerima beberapa tamu. Sekarang dia telah memberinya harapan. Meskipun harapan ini kecil, tapi Pak Sarim pasti akan memilih untuk mencoba. Damar menyentuh hidungnya dan mundur kembali. Wendy menatap Damar dengan curiga dan bertanya, apa yang kamu bisikkan padanya? Apakah dia benar-benar akan memasak untuk kita? Pria itu mengangguk, untuk aku dan Sela kita pasti bisa memakannya. Tapi aku tidak tahu apakah dia akan memasak untuk kalian. Damar sengaja berkata seperti itu. Dia ingin bercanda pada Wendy. Wendy melototinya dengan kesal, apa maksudmu? Jadi kita berpisah gitu. Damar mengangkat bahunya dan berkata, ya, Sela dan aku awalnya memang datang berpisah dengan kalian. Kamu pelit sekali, kata Wendy tanpa daya. Diska mendengus terus berpura-pura saja. Aku menawarkannya uang sebanyak 400 juta dan mereka pun tidak menerima penawaran itu. Mana mungkin kamu bisa membuatnya memasak untuk kita hanya dengan kata-katamu itu saja. Gladys, mari kita pergi dari sini. Jangan buang-buang waktu juga, ajak Diska. Pada saat ini, pintu kamar terbuka lagi dan Hadi berjalan keluar dari kamar. Dia berjalan ke depan Damar dan berkata dengan sopan, guruku setuju dengan penawaranmu itu. Damar melirik Diska di sebelahnya dengan senyum kecil di wajahnya. Dia tertawa dan berkata, baik, terima kasih, Pak Hadi. Hadi mengangguk dan dia melirik Diska dengan kesal. Jika bukan karena ingin memulihkan penyakit gurunya, dia tidak akan pernah memasak untuk orang-orang seperti Diska. Tunggu sebentar, aku dan guruku akan bersiap dulu. Jangan lupa apa yang kamu janjikan, kata Hadi. Damar mengangguk dan tersenyum. Ya, aku tidak akan lupa. Hadi mengangguk lalu berbalik dan memasuki ruangan lagi. Selama ini, Pak Sarim tidak pernah muncul lagi. Setelah melihat Hadi pergi, Wendy segera mendekati Damar dan bertanya dengan bingung, Damar, bagaimana kamu melakukannya? Pak Sarim benar-benar bersedia memasak untuk kita. Aku baru saja memberitahu Pak Sarim bahwa aku kenal seorang dokter yang bisa menyembuhkan tangannya, jawab Damar. Apakah kamu serius? Pak Sarim sudah mengunjungi hampir semua rumah sakit besar dan dokter terkenal di dalam dan luar negeri. Para dokter itu tidak bisa menemukan cara memulihkannya. Kamu benar-benar kenal dokter sehebat itu? Tanya Wendy dengan heran. Dia pasti hanya menipu Pak Sarim saja. Setelah selesai makan, dia pasti akan kabur. Bagaimana seorang pria yang telah dipenjara selama beberapa tahun dan bekerja di lokasi konstruksi bisa mengenal seorang dokter sehebat itu? Bukankah ini lelucon? Tapi wajarlah, kamu sudah dipenjara selama beberapa tahun. Jadi trik seperti ini pasti sudah lumrah bagimu, sindir Diska. Jika kamu berpikir seperti itu, kamu tidak usah memakannya nanti. Damar menatapnya dan tertawa. Diska tercengang dan tidak berkata apapun lagi. Lihat saja, ketika anak buahnya Erlangga tiba di sini, Damar tidak akan bisa sombong seperti ini lagi. Diska berkata dalam hati, dia akan menemukan cara untuk mengungkap kebohongan Damar nanti. Damar mengabaikannya. Dia berjalan ke samping dan mengeluarkan ponselnya. Dia mencari nomor telepon Lilia, lalu meneleponnya. Ya, orang yang dia kenal adalah Lilia Sianturi, salah satu dokter terbaik di dunia ini. Panggilan ini segera diangkat oleh Lilia. Sepertinya Lilia masih tidur. Damar bisa mendengar suaranya yang linglung itu. Halo, aku sedang tidur, ada apa? Damar terbatuk dan berkata, Lilia, apa kamu bisa datang ke sini sebentar? Aku bertemu seorang pasien di sini, dan hanya kamu yang bisa menyembuhkannya. Tunggu sampai aku bangun dulu. Kata Lilia dengan tidak senang. Tolonglah, hanya kamu yang bisa menyelamatkan hidupnya ini, kata Damar dengan cepat. Lilia terdiam dan berpikir sejenak. Dia segera bangun dari tempat tidur dan berkata, beri aku alamatnya. Damar menghela napas lega. Dia menutup telepon dan mengirim alamatnya ke Lilia lewat WhatsApp. Setelah itu, dia kembali duduk. Gladys dan yang lainnya telah mendengar percakapan antara panggilan itu. Mereka memandang Damar dengan heran. Wendy bertanya dengan ragu-ragu, apakah kamu benar-benar mengenal seorang dokter? Ya, dia adalah dokter terbaik di dunia. Kata Damar dengan yakin. Diska menggelengkan kepala dan mencibir. Dia tidak akan percaya pria itu benar-benar mengenal seorang dokter. Pada saat ini, wangi makanan sudah mulai menyebar di dalam halaman kecil. Hanya mencium aroma ini saja membuat nafsu makan mereka meningkat pesat. Damar sudah menantikannya. Sekitar 10 menit kemudian, seorang wanita muncul di depan pintu halaman. Wanita itu adalah Lilia. Dia berpakaian putih dan membawa peralatan medis. Orang-orang di dalam halaman menatap wanita itu dengan tatapan terkejut. Diska menatap wanita cantik itu dan terus-menerus menelan ludahnya.
Wendy melihat kantong obat yang Lilia bawa. Dia bertanya pada Damar, apakah dia adalah dokter yang kamu undang? Saat ini, Lilia sudah berjalan mendekati mereka. Dia mengabaikan orang lain, melihat ke arah Damar dan berkata dengan pelan, di mana pasiennya? Aku akan memimpinmu ke sana, jawab Damar. Kemudian, dia bangkit dan melirik pada orang-orang sekitar, lalu berjalan menuju ruangan bersama Lilia. Di dapur belakang, Pak Sarim dan Hadi sedang sibuk memasak. Setelah tiba di dapur, Damar langsung memperkenalkan Lilia pada mereka. Lilia meraih tangan Pak Sarim dan mulai mengeceknya. Tidak lama kemudian, dia mengangguk dan berkata, jarum Ghost Gate bisa memulihkannya. Lilia menghela napas dan berkata, tolong atur satu ruangan yang sepi untukku, aku akan memberi pengobatan sekarang. Pak Sarim mendengar semua kata-kata Lilia itu, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Hadi memandang Lilia dan bertanya dengan sedikit khawatir, apakah kamu benar-benar bisa memulihkannya? Hanya ada satu orang yang bisa menggunakan jarum Ghost Gate di dunia ini, dan orang itu adalah Dokter Lilia yang berdiri di depanmu ini, kata Damar dengan tenang. Baiklah, aku akan menyiapkan satu kamar yang sepi untukmu secepatnya mungkin, kata Hadi dengan senang. Aku akan pergi dengan Dokter Lilia, kamu yang mengawasi dapur saja, kata Pak Sarim pada Hadi. Hadi mengangguk, dia melihat ke arah Damar dan berkata, kalau begitu Anda bisa menunggu di halaman, sebentar lagi makanan akan siap. Damar mengangguk dan berjalan keluar dari dapur belakang. Setelah kembali ke halaman, Wendy segera bertanya, bagaimana? Sudah kuberi tahu sebelumnya, dokter yang aku undang adalah dokter yang terbaik di dunia ini. Tenang saja, jawab Damar. Diska mendengus dingin, sudah jelas dia tidak mempercayai kata-kata Damar itu. Damar juga sudah terlalu malas untuk berbicara dengannya. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan mulai menunggu. 10 menit kemudian, pintu kamar tiba-tiba dibuka, dan Hadi berlari keluar ruangan dengan ekspresi gembira. Penampilannya mengejutkan Wendy dan yang lainnya. Gawat nih, sepertinya mereka tahu mereka tertipu oleh Damar, jadi mereka datang untuk membalasnya. Diska mencibir. Hadi tiba-tiba berlari ke depan Damar dan berlutut di hadapannya. Pak Hadi, apa yang kamu lakukan? Damar langsung menarik lengannya dengan cepat. Terima kasih banyak. Luka-luka guru telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Bagi seorang koki, Anda tidak tahu betapa kejamnya jika tidak dapat menggunakan pisau. Guruku telah dapat mengangkat pisaunya lagi. Dokter Lilia mengatakan bahwa setelah menjalani beberapa kali pertemuan, guruku dapat pulih sepenuhnya. Terima kasih, kata Hadi dengan gembira. Matanya terlihat sangat merah, dan air matanya terus mengalir. Damar membantunya berdiri dan berkata, ini hanya masalah kecil. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasihlah pada Dokter Lilia. Aku tidak membantu banyak juga. Wendy dan yang lainnya tercengang saat ini. Mereka tidak menyangka dokter yang Damar undang itu dapat menyembuhkan tangan Pak Sarim. Bersambung.